Bismillahirrahmanirrahim. Al-Makkiyu wal Madaniyu. Makkiyah dan Madaniyah. Nazalal Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqon fi hilali talatin wa ishrina sanatan. Nazalal Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqon. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur fi hilali talatin wa ishrina sanatan, dalam jangka waktu 23 tahun. Kodo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aktsaroha bimakkata. Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan melewatinya di Mekah. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Al-Isra ayat 106. Dan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi, supaya engkau wahai Muhammad membacakannya kepada manusia, 'ala mukfin, secara perlahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran secara bertahap. Bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat 106. Walizalika qassama ulama'u rahimahumullahu ta'ala al-Qur'ana. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu ta'ala membagi Al-Qur'an. Qassama ulama'u, para ulama membagi, rahimahumullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka, Al-Quran ila kismaini, makkiyin wa madaniyin, terbagi kepada dua bagian, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Fal makkiyu, yang disebut dengan Makkiyu atau Makkiyah, ma nuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal Madinati, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya ke Madinah. Itu disebut dengan Makkiyah. Wal Madaniyu, dan yang disebut dengan Madaniyah, manuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinati, yaitu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrahnya ke Madinah. Wa ala haza faqauluhu ta'ala, dan berdasarkan pembahasan ini maka firman Allah Ta'ala ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan bagimu nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku rela bagimu Islam sebagai agama.
Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini minal kismil madani, itu termasuk kepada ayat madaniyah. Wa in kanat qad nuzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bi Arafah. Walaupun ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa haji wada di Arafah. Papi Sohihil Bukhari an Umaro radhiyallahu anhu qala, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qad arafna zalikal yauma, kami tahu hari itu, yaitu hari Arafah itu, wa makana lazi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat wa huwa qaimun bi Arafata yauma jumu'atin. Ayat itu turun dan Nabi sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Wa yatamayyazul qismul makkiyu ala madaniyi min haitsu uslubu wal maudu'u, dan perbedaan periode Makkiyah dan dari periode Madaniyah dari segi susunan bahasa dan dari segi pembahasan adalah sebagai berikut. Amma min haitsu uslubu fahuwa, yang pertama adapun dari segi uslub bahasa, al-ghalibu fil makkiyi kuwatul uslubi, umumnya dalam ayat-ayat makkiyah itu kuatnya susunan bahasa, wasyiddatul khitobi, dan kerasnya yang dihadapi, li'anna ghalibal mukhotobina mu'ariduna, sebab umumnya orang-orang yang dihadapi pada periode Mekah itu mu'ariduna adalah orang-orang yang menentang, mustakbiruna orang-orang yang sombong atau takabur, walayali kubihim illa zalika, dan tidak layak dihadapi kecuali dengan itu. Iqra suratai, silahkan dibaca ini dua surat, yaitu Al-Muddathir dan Al-Qamar. Amal madaniyu, nah adapun ayat-ayat madaniyah, faghalibu fi uslubihi al-layyin, maka umumnya dalam susunan bahasanya itu lunak, wasuhulatul khitobi, dan ringannya yang dihadapi, li'anna ghalibal mukhotobina mukbiluna munqoduna, sebab umumnya orang-orang yang dihadapi pada periode Madinah itu mukbiluna orang-orang yang menerima, munqoduna orang-orang yang mengikuti. Iqra suratal maidati, silakan dibaca surat Al-Maidah. Yang kedua, al-ghalibu fil makki, umumnya dalam ayat-ayat Makkiyah, kisorul ayati, ayat-ayatnya pendek atau ringkas, wa quwwatul muhajati, dan kuatnya bantahan atau argumen, li'anna ghalibal muhotobina, sebab umumnya orang yang dihadapi pada periode Mekah, mu'aniduna orang-orang yang menentang, musyakuna orang-orang yang memusuhi, fahutibu bima taqtadihi haluhum, maka dihadapi sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan mereka. Iqra surat At-Tur,
Silakan baca surat At-Tur. Amal madaniyu, nah adapun ayat-ayat madaniyah, falgolibu fihi tulul ayati, maka umumnya dalam periode madaniyah itu ayat-ayatnya panjang, wa zikrul ahkami, dan menyebutkan hukum-hukum, mursalatan biduni muhajatin, secara tersurat tanpa ada bantahan, li'anna halahum taqtadi zalika, sebab keadaan mereka menuntut hal itu. Iqra ayatadaini fi suratil baqarati, silakan dibaca ayat tentang hutang dalam surat Al-Baqarah. Wa amma min haitsul maudu'u fahuwa, adapun dari segi pembahasan, al-ghalibu fil makiyyi takrirut tauhidi wal aqidatis salimati. Umumnya dalam ayat-ayat makiyah menetapkan tentang ketauhidan dan akidah yang bersih. Khususon mayata'allaku bitauhidil uluhiyati, terutama yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, wal imani bil ba'si, dan iman kepada hari kebangkitan. Li anna golibal muhotobina yunkiruna zalika, sebab umumnya orang-orang yang dihadapi pada periode Mekah itu mereka mengingkari hal itu. Amal madaniyu fal golibu fihi tafsilul ibadati, adapun dalam ayat-ayat madaniyah maka umumnya adalah memperinci atau menjelaskan tentang ibadah, wal muamalati, dan muamalah, li annal mukhotobina qad taqarrara fi nufusihim at-tauhidu wal aqidatu salimatu, sebab umumnya orang-orang yang dihadapi pada periode Madinah itu telah tertanam dalam diri-diri mereka ketauhidan dan akidah yang bersih. Fahum fi hajatin litafsilil ibadati wal muamalati, maka mereka membutuhkan penjelasan tentang ibadah dan muamalah. Yang kedua, al-ifadatu fi dzikril jihadi wa ahkamihi wal munafiqina. Dalam periode Madinah itu membicarakan tentang jihad dan hukum-hukum berjihad, dan membicarakan atau menyebutkan tentang orang-orang munafik dan keadaan-keadaan mereka dalam periode Madinah itu menuntut kepada hal itu. Haitsu syuri'al jihadu wa doharon nifaku, sebab pada saat itu telah disyariatkan jihad pada periode Madinah itu, wa doharon nifaku, dan munculnya kemunafikan, bihilafil kismil makki, yang beda dengan periode Mekah. Fawaidu ma'rifatil madani wal makki, faidah-faidah mengetahui madaniyah dan makkiyah.
Ma'rifatul makki wal madani nau'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmati. Mengetahui makiyah dan madaniyah merupakan bagian dari bagian-bagian ulumul Qur'an yang penting. Wazalika li'anna fiha fawaidu. Oleh karena itu ada beberapa faidah, minha diantaranya duhuru balagotil Qur'ani, jelasnya gaya bahasa Al-Quran, fi a'la marotibiha, dalam derajat yang tinggi, haitsu yuhotobu kullu qaumin, di mana setiap kaum dihadapi, bima taktadihi haluhum, sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan mereka, min kuwatin wasyiddatin, dari kuat dan kerasnya, awlayinin wasuhulatin, atau lunak dan mudahnya. Yang kedua, duhuru hikmatu tasyri'i, duhuru hikmati tasyri'i, jelasnya hikmah pensyariatan, fi asma goyatihi, dalam tujuannya yang tinggi, haitsu yatadarroju syai'an fasyai'an, dari segi diturunkannya secara berangsur-angsur, bihasbil ahammi, secara memprioritaskan yang dari yang paling penting, alama taktadihi halul mukhotobina, sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan yang orang yang dihadapi. Wasti'daduhum lil qabuli wa tanfizi, dan mempersiapkan mereka untuk menerima dan melaksanakan. Yang ketiga, tarbiyatud du'ati ilallahi ta'ala, menjadi pendidikan bagi para da'i yang menyeru ke jalan Allah, wa taujihuhum ila ayat tabi'u masalakahul Qur'anu bil uslubi wa maudu'i min hayatul mukhotibina, min hayatul mukhotobina, dan mengarahkan mereka untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Al-Quran, bil uslubi, dalam gaya bahasa, wa maudu'i dan pembahasan, dari segi orang yang dihadapi, bihaitsu yubda'u bil ahammi fal ahamu, dari segi dimulai dari yang paling diprioritaskan, watus ta'malu syiddatu fi maudiha, dan digunakannya kekerasan pada tempatnya, wasuhulatu fi maudiha, dan kemudahan pada tempatnya.